Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Hadratal muhtaramin, dumateng para sepuh, sedaya jajaran pengurus takmir Masjid Riyadhus Shalihin yang berbahagia, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan kita bersama duduk di dalam majelis ilmu yang merupakan taman daripada surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah hamparkan di permukaan bumi. Harapan kita mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kita saat ini di tempat yang mulia, mengumpulkan kita di malam hari ini berkumpul karena Allah di tempat yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan tetap mengumpulkan kita di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bersama para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah di setiap Sabtu pertama kita akan mengkaji daripada firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali daripada juz 30 ya. Diawali dengan juz 30 ini mungkin supaya tidak terlalu melebar di dalam kita mengenali tentang tafsir. Tidak ada perkataan yang lebih istimewa, yang lebih benar dan jujur, yang lebih mampu mengarahkan kita ke jalan yang lurus melebihi daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama manusia dalam kehidupan ini tidak jauh daripada sentuhan nilai ayat-ayat Allah, insya Allah selama itu pula tetesan embun kebahagiaan akan senantiasa dirasakan dalam kehidupannya. Kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita kaji Allah jadikan sebagai sebab turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita buka lembaran yang pertama. Sengaja memang dipilih tafsir yang ada terjemahannya
untuk supaya lebih mudah bagi tiang sing belum pernah mengenal tafsir. Maka bisa sampean simak kitabnya nanti kalau baca kersane memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Naba. Surat An-Naba. Nek ngandapin itu terjemahan nggih. Cuma ditulis dengan bahasa itu hurufnya menggunakan huruf abjadun alif ba ta, tapi bacaannya adalah bahasa Jawa. Tadi ditulis dengan huruf Arab, cuma wacana nih bahasa Jawa. Niku jarene lari pondok namine tulisan pegon. Tulisan pegon niku ditulis menggunakan huruf alif ba ta, tapi bukan bahasa Arab, cuma bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Okay. Garis yang paling akhir itu adalah penjelasan. Itu kan ada kotak-kotak nih. Kotak yang pertama ayat Allah, surat An-Naba. Kotak yang kedua itu adalah terjemah daripada ayat. Kotak yang ketiga itu adalah penjelasan daripada ayat yang ada di atas. Okay. Suratun Naba semerap nggih kotak-kotak ini nggih. Suratun Naba makkiyatun wa hiya arba'una ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. 5 ayat mawon. Nggih. Mungkin niki damel pelajaran kangge kula kali panjenengan dek menawa dalam 1 bulan pertemuan Sabtu yang akan datang, Sabtu pertama yang akan datang, kula kali panjenengan sudah hafal 5 ayat. Oh, istimewa warna. Jadi enggak hanya sekedar kita mengkaji, tapi enggak cuma sekedar kita mengetahui makna dan penjelasannya, tapi kita juga hafal daripada ayat yang pernah kita pelajari. Kersane ati kula kali panjenengan ini dipenuhi dengan nilai-nilai ayat Allah. Nih, seseorang itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan kedudukan derajat kalian di surga. Kedudukan derajat kalian di surga itu sampai titik akhir Anda mampu membaca satu persatu daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Nih. Berapa ayat yang Anda hafal daripada firman Allah? Berapa surat yang Anda baca, yang Anda hafal daripada firman Allah? Terakhir yang mampu panjenengan baca, disitulah titik terakhir derajat yang Anda raih dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya niki? Dadi pun dikira swarga niku cuma tingkatane 7. Satu surga ini mungkin ribuan tingkatan, jutaan tingkatan. Tidak mungkin cuma 7. Masa Gusti Allah mboten mampu. Wong jerakane kadang-kadang omai lebih tuh kopi itu masuk pangeran saja, ya kan? Lah bukti kan Nabi mengatakan seperti itu. Kalau saja kulo kali panjenengan menghafal surat Al-Ikhlas, berapa ayat cuman? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nih. Nek cuma hafal surat Ikhlas tok 4 berarti tingkatan derajat kalau kali banyak 4 derajat. Semakin banyak yang dihafal daripada ayat Allah, semakin meninggi pula derajatnya. Itulah keistimewaan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kita berbicara tentang pahala, terlalu banyak.
Ndak kok berkati ngitung. Lain apa? Alif lam mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Bukan alif lam mim harfun, bukan. Jangan dianggap alif lam mim itu satu huruf, enggak. Alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti hanya membaca alif lam mim mendapatkan 3 derajat, 3 pahala. Mengapa? Kandungan alif lam mim itu mengandung 3 huruf. Dan Al-Quran Allah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ayat pertama. Amma artinya tentang apa? Yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya. Sebelum kita kaji lebih dalam tentang surat An-Naba, terlebih dahulu kula kali panjenengan sayugjanya mengenal kersane mungkin di dalam memahami tafsir rotok gampang, harus mengenal daripada kandungan surat An-Naba. Surat An-Naba ini berbicara tentang apa Allah niku? Lu jangan ngerti. Nggih. Allah menurunkan surat An-Naba. Di dalam surat An-Naba Gusti Allah itu bercerita tentang apa? Apa muatan yang terkandung dalam surat An-Naba? Ini harus kita ketahui terlebih dahulu. Kersane makin memahami tafsir itu dengan gampang, karena kita sudah tahu poin-poin yang akan dibahas di dalam tafsir tersebut. Surat An-Naba niki surat yang ke-78 dalam Al-Quran. Soalnya Al-Quran itu jumlahnya 114 surat. 114 surat. Surat An-Naba niki adalah surat yang ke-78. Memiliki 40 ayat. Surat An-Naba niki ayate sedoyone kabeh 7 doso. Jadi urutan surate nomor 78, jumlah ayate kabeh 40. Itu surat An-Naba. Terus surat An-Naba itu diturunkan di kota Mekah. Artinya di saat Gusti Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah, Allah menurunkan wahyu lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diturunkan adalah surat An-Naba. Nek kapak niki ciri-ciri gampangnya. Ciri-ciri gampangnya. Nek kapak enten ayat Al-Qur'an diturunkan di kota Mekah, itu nama suratnya tergolong Makkiyah. Pahami loh? Di ndukuro tertulis apa? Suratun Naba Makkiyatun. Artinya Makkiyatun itu surat tergolong surat yang diturunkan di kota Mekah. Itu dibahas secara detail oleh ulama ahli tafsir. Iki surat turun di iki surat turun di. Napa sih harus mengetahui diturun di kota Mekah, diturun di kota Madinah, supaya tahu arah daripada pembahasan ayat ini tentang apa. Faktor yang menyebabkan Allah menurunkan ayat ini karena apa? Cek semerap, cek mboten simpang siur. Jari iki ngene ya mboten. Sepatus mempermudah. Kebanyakan surat yang diturunkan di kota Makkah itu membahas tentang ketauhidan, tentang iman, tentang tauhid. Beda kalau surat yang ada di kota Madinah, itu tentang syariat, hukum memotong tangan bagi orang yang mencuri. Itu biasanya diturunkan di kota Madinah. Nek diturunkan di kota Mekah, Gusti Kanjeng Nabi pertama kali mengajarkan umatnya tentang nilai-nilai ketauhidan.
ketauhidan, mengenal tentang keesaan Allah, mengenal tentang kekuasaan Allah, mengenal tentang hari kiamat, barang-barang gaib. Itu kan keimanan, itu kan tauhid. Biasa ayat yang sehubungan dengan pembahasan nilai ketauhidan itu tergolong surat Makkiyah. Mengapa tergolong surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota. Jelas nggih? Kudu sabar panjenengan belajar ngeten nggih. Kudu sabar. Ilmu perlu ilmu. Dinamakan surat An-Naba yang mempunyai arti berita besar. Jadi An-Naba niku artinya apa? Berita besar. Mergane ada istilah nabiyun. Nabi. Nggih? Apa artinya nabi itu? Nabi itu adalah orang yang membawa kabar, orang yang membawa berita. Nabiun orang yang membawa berita. Nabaun cerita atau berita. Nek wongi jenenge nabi, informasi yang dibawa namanya naba. Jelas ya? Jadi an-naba itu searti dengan nabi, cuma nabi itu orangnya, subjeknya. Nek an-naba apa? Objek, isi, informasi. Artinya an-naba tadi apa? Berita besar. Sama dengan nabi, orang yang membawa berita. Napa kok dikasih nama surat An-Naba? Karena diambil dari ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ayat pertama. Yang kedua, anin nabail azim. Dari ayat yang kedua mengandung kata-kata An-Naba, akhirnya dijadikanlah An-Naba ini sebagai nama bagi surat tersebut. Niku alasane. Nya. Panjenengan harus punya alasan sebagai orang tua. Apa karepe sampean duwe anak dijenengan ini? Apa sampean anak kok dijenengan Ahmad? Kok dijenengan Muhammad? Nggih kudune punya alasan. Nih, cek mboten serampangan. Ulama juga demikian. Mengapa dikasih nama surat An-Naba? Ya, diambil dari sumber ayat yang kedua. Di situ tertulis kata-kata An-Naba, anin nabail azim. Karena terdapat kata-kata An-Naba dalam ayat yang kedua, akhirnya dijadikan sebagai nama bagi surat tersebut. Jelas. 2 poin. Pertama surat nomor 78 ayat KP petang bolu tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Ciri-cirinya surat Makkiyah itu membahas tentang nilai ketauhidan. Nomor kali dinamakan surat An-Naba karena yang berarti berita besar, karena diambil dari ayat yang kedua yaitu anin nabail azim. Apa sih kandungan daripada surat An-Naba? Kandungan daripada surat An-Naba. Nah, ini harus kita pahami. Berbicara tentang apa surat ini? Mungkin kita tafsiri. Pertama, kandungan daripada surat An-Naba itu mengungkap satu, tentang sifat ingkar dari orang-orang musyrik terhadap adanya hari kebangkitan dan dari kiamat. Tiang-tiang musyrik ketika Rasul membicarakan tentang barang-barang gaib, tentang ketauhidan, keimanan terhadap barang-barang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ketika Rasul membicarakan atau mengajak mereka mengimani kepada hal-hal yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh yang nggak bisa ditembus oleh kasat mata, diinformasikan oleh Rasul di hadapan mereka yang mempunyai iman. Sami'na wa ata'na, nggih Gusti Kanjeng Rasul, saya mendengar dan saya nurut. Tapi mereka orang-orang yang Zionis, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa kebencian, gak terima ketika mendengarkan informasi tentang barang gaib. Enggak ketok moto,
kok dicerita tahayul lagi, hurufat, ya kan? Hurufat tahayul. Maka surat An-Naba ini membicarakan tentang sifat-sifat orang musyrik. Sifat yang bagaimana yang dibicarakan oleh Allah dalam surat An-Naba? Sifat mereka yang mengingkari terhadap adanya hari kiamat dan hari kebangkitan. Titik, 1 poin. Berarti nek kapak enten tiang, ya, enggak usah didelok agamane, Pun. Ketok masih KTP ini model nopo mau jenenge agamane. Ketok nek kapak dia punya keyakinan tidak mempercayai terhadap hari kebangkitan, boten percaya atau bahkan ragu tentang adanya hari kiamat, jelas Pun ada kemiripan dengan sifat-sifat orang musyrik yang dibicarakan oleh Allah di dalam surat An-Naba. Bisa kita nilai, gak percaya hari kebangkitan, musyrik. Gak percaya hari kiamat, kafir. Meskipun KTP ini tertulis agama, beres. Ini Al-Quran yang berbicara. Ya, lo nggak perlu kita napa niku istilahnya menilai orang lain lah, nggak perlu lah. Ini barometer, nggih. Niki napa? Barometer. Jadi soalnya kita belajar Al-Quran. Barometer nih ukuran standar. Kuabe diukur dengan ini. Siapapun kita nggak peduli. Nggih, sinten nggih mawon kita nggak ini standar. Cocok masuk, boten. Nah, niki ilmu berapa? Ini ilmu ketauhidan. Kan, jadi kandungan yang termuat dalam surat An-Naba pertama berbicara tentang sifat-sifat orang musyrik yang mengingkari terhadap hari kebangkitan dan hari kiamat. 1. Mungkin akan dibahas lagi, diungkap dalam 40 ayat nih. Oh kesuwen dia langsung enak. Nggak sama kan nanti hasilnya, nggak sama nanti hasilnya. 1. Yang kedua, surat An-Naba itu kandungannya, muatannya surat An-Naba itu menceritakan tentang bagaimana kondisi masyarakat Arab di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semerap kondisi wong Arab waktu urip bersama dengan Gusti Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka itu saling membantah, menentang kebenaran. Ini wajar dijumpai di setiap masa. Kula jenengan kan tahu Kanjeng Nabi itu manusia yang istimewa, yang dimuliakan, yang diistimewakan, menjadi utusan Allah yang tercinta di sisi Allah. Meski demikian mereka menghadapi orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah, ditentang apa yang diinformasikan oleh beliau. Ini pelajaran Pun, kiblat, tabir. Andai kata kulo kali panjenengan membawa misi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kudu jembar dodone, harus siap menerima hujatan, tentangan daripada masyarakat yang di sekitar kita. Soale ojo sampean gowo firmane Allah gak ditentang karo masyarakat. Kanjeng Nabi yang terkenal Al-Amin, orang yang jujur sebelum diangkat jadi Rasul, ketika menyampaikan informasi dari Allah, mereka mendapatkan penentangan dari masyarakat jahiliyah. Padahal jujur yang disampaikan berdasarkan wahyu, gak pernah berdusta, lo ngoten ditentang. Bocah kaget wis. Gawe kegiatan rutinan di masyarakat. Dukon niku yasinan, dukon niku manakipan, dukon niku khataman Al-Qur'an. Oh, nek cemacem. Sik cilik ae metu. Ya, sing gedhe lolak cilik duwe kegiatan dilokno metu wae kan repot. Yen ladeni rusak. Yang ladeni tukaran,
kersane wajar, yang menjumpai itu masih gak seberapa. Nih, ojo kula kali panjenengan sing banyak dosa nggak kate dibersihkan sampai pangeran dengan cara mendapatkan napa niki penentangan dari masyarakat. Kanjeng Nabi sing mboten enten dosane mawon sik mendapatkan penentangan. Nggih kan? Ayo niki lah. Jadi kandungan sing nomor kali surat An-Naba ini bercerita. Isinya niku bercerita tentang apa mau? Kondisi orang Arab yang hidup di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka itu menentang kebenaran. 3 hal yang mereka tentang dalam surat An-Naba. Pertama, tiang Arab boten percaya tentang ajaran ketauhidan. Niki, jadi isi nih surat An-Naba niki penentangan daripada orang kafir Quraisy, orang Arab yang hidup di zaman Rasulullah terhadap ajaran Rasulullah tentang apa? Ketauhidan. Nomor kali mereka menentang, tidak percaya tentang kenabian. Nomor 3, mereka menentang dan tidak percaya tentang informasi hari kebangkitan. Masuk dalam rombongan mereka. Enten dia nggak percaya pangeran, masih hidup di era 2021. Kumpul sampai mereka. Soalnya sifatnya podo, gak percaya karo ketuhanan, ketauhidan, gak percaya karo kenabian, gak percaya karo hari kumpul podo, sama kasusnya, sama. Itu yang dibicarakan oleh Allah dalam surat An-Naba. Adanya penentangan dari orang Arab terhadap misi yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan nilai ketauhidan, mencakup ketuhanan, terus kenabian dan hari kiamat, dari kebangkitan. Poin yang kedua selesai. Jelas nggih? Kira jelas? Jelas nggih? Poin yang ketiga, nggih. Artinya kandungan yang tercakup dalam surat An-Naba bercerita tentang apa? Nomor 3, bercerita tentang sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Tadi surat An-Naba ini nyeritakno sebagian kekuasaan pangeran. Contoh, menciptakan bumi sebagai tempat tinggal manusia. Apa sih menungso kok dari bumi? Memang informasinya dari Al-Quran. Nih ya, kok kate nentang-nentang saiki menungso kepingin urip ana di Mars. Nih yo iso balik. Soalnya menyimpang daripada Al-Qur'an. Gusti Allah niki bukan napa ketepaan Nabi Adam menjadi khalifah di bumi, itu bukan ketepaan, karena informasi dari Allah tempat tinggal manusia itu adalah bumi. Itu diberitakan oleh Allah dalam surat An-Naba. Ya, itu kandungan daripada surat An-Naba, membicarakan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa di antara tanda kekuasaan Allah? Menciptakan bumi sebagai tempat tinggal manusia. Nomor kali tanda-tanda kekuasaan Allah, Gusti Allah menciptakan gunung-gunung yang tinggi. Ojo dikira gunung-gunung yang tinggi ku moro-moro ada. Proses daripada alam utawa apa biasanya ngarani orang-orang ilmuwan, bukan ilmuwan lah, ngawur kok ilmuwan. Nih, menurut pandangan nih orang-orang yang tidak beragama ya apa menyikapi gunung itu. Gua benar-benar belajar. Nih. Hari kiamat atau tsunami, ya memang itu gesekan mak. Iya betul memang. Tapi itu bukan ketepatan. Nih, ono sing gerakno, malum lah jenenge donya ono matahari lho, gak moro-moro ngider matahari niku. Ada yang menggerakkan gunung sengaja Allah ciptakan yang tinggi. Nih, itu yang diciptakan oleh Allah kersane bumi ini seimbang.
Kan ada menurut pengalaman orang-orang IPA kan bumi itu berputar dengan cepat. Tapi kenyataannya kalau jenengan betul guling-guling. Nah, bohong. Nah itu diletakkan gunung-gunung oleh Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Itu di antara kekuasaan Gusti Allah. Nih. Terus di antara tanda-tanda ciptaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang diinformasikan dalam surat An-Naba, di samping membicarakan tentang apa mau? Bumi sebagai tempat tinggal manusia, gunung yang tinggi ciptaan Gusti Allah. Nomor 3, Gusti Allah itu menciptakan makhluk sing ente di bumi ini saling berpasangan. Itu betul kebetulan ya, maklum ae ana sugih ana melarat, ana lanang ana ngawur, ana sing nonton niku. Nih kan? Ada yang menata itu. Memang Allah menciptakan makhluk sing enten di bumi itu saling apa? Berpasangan. Ada putih, ada hitam, ada laki, ada perempuan, ada tinggi, ada rendah, ada kaya, ada berpasangan semuanya makhluk yang ada di bumi. Di antara tanda kekuasaan nih Gusti para rawuh ingkang sangat kaula muliakan, ketika panjenengan menyadari kandungan ayat firman Allah dalam surat An-Naba niki, delok wong eling pangeran. Ya Allah, ana lanang, ana wedok, kekuasaan Gusti Allah. Loh, ya, akhirnya mengingatkan Anda kepada Allah. Melihat gunung, melihat gunung yang begitu tinggi, mengantarkan kula kali panjenengan bisa mengingat kepada Allah di saat melihat gunung yang tinggi. Nah, termasuk tanda-tanda kekuasaan nih Gusti Allah. Nih, ada ingatan matahari yang sinarnya terang, itu tanda kekuasaan Gusti Allah. Nih, hujan yang turun dari awan sehingga membuat tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian itu tumbuh dengan rindang. Aja dikira ketepaan, aja dikira kebetulan, boten. Allah memang menurunkan hujan itu dari awan yang menjadikan bumi ini tumbuh biji-bijian. Selain itu, yang keempat, kandungan daripada surat apa? An-Naba menjelaskan tentang sejumlah azab yang diterima oleh orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Resiko niti yang sing gak percaya nang Al-Quran akan mendapatkan azab dari Allah. Informasi kita terima dalam surat An-Naba. Terakhir, surat An-Naba membicarakan tentang kebahagiaan yang diterima oleh orang-orang yang beriman. Kalau baleni maneh, cek eling ya, cek eling. Masa bosan ngeten iki para apa? Bosan. Nan, baten kan? Nan, masih kurang. Soalnya ilmu pertama ngerasa seger ngetenya, kayak bojo enom lah. Iya Batur. Jadi sebelum kita kaji tentang tafsir daripada surat An-Naba, terpenting bagi kita mengenali tentang surat An-Naba terlebih dahulu. Pertama, surat An-Naba adalah surat yang ke-78 daripada surat Al-Quran yang berjumlah 114. Jumlah ayatnya 40 ayat, diturunkan di kota Mekah. Istilah surat Makkiyah. Ciri-ciri nih surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah membahas tentang nilai ketauhidan. Ini poin pertama. Manten-manten dinamakan surat An-Naba. Dinamakan apa? Surat An-Naba yang artinya apa? Loh, hafal berita besar nggih. Napa kok diarani surat An-Naba? Karena dikutip, diambil daripada ayat yang kedua yang tertulis An-Naba, anin nabail azim. Naba itu informasi, berita, sehingga berita nabi. Jadi sama antara naba kali nabi. Nabi orang yang membawa berita, naba berita besar. Apa kok berita besar? Kiamat. Ini kan? Dua niku. Manten ngoten, apa sih kandungan daripada surat An-Naba? Bahas apa?
Lah kita menghadiri peringatan nggak tahu iki acara apa ya gak ada pembahasan nih. Kita menghadiri napa niki jenenge? Istilah niku anak-anak kuliah ini napa jenenge? Bukan wisuda, sing ada pematerinya nih lah, pemakalah napa niki. Nen? Nggih kaya sing sakniki kemarin-kemarin di Zoom, acara di Zoom ini ya. Diskusi, ya kan? Harus tahu materinya lah. Saya kata ceramah gak duwe kurikulum, gak duwe materi pembahasan nih, ya muter-muter tuh di hari kalau kesimpulan nih, ya kan? Belakrak tuh di masalah, gak punya niki materi. Lah nek enten nih gak kesasar kok pembahasan nih. Nih, apa kandungan daripada surat An-Naba? Surat An-Naba itu mencakup satu, pembahasan tentang sifatnya orang-orang musyrik yang ingkar terhadap hari kebangkitan dan hari kiamat. Satu. Nomor kali surat An-Naba menceritakan kondisi orang Arab yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingkari terhadap misi Rasulullah. Napa misi Rasulullah? Mengajak ketauhidan, iman kepada Allah, mengajak ketauhidan, iman kepada Rasulullah, mengajak ketauhidan, iman kepada hari kebang. Itu semuanya ditentang oleh mereka orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah. Gak usah kaget, di masyarakat akeh musuhe. Nggak usah kaget, kanjeng Nabi ditentang kok. Mosok moro-moro kanjeng Nabi oleh utusan pangeran terus pengikutnya mau kuatang kok tentang. Nen, lek gak menikmati perjuangan, nggih kan? Leng jenengan gak usah terlalu menghayal. Yo, apa dijak apik kok gak gelem, gak usah, biasa aja, nggih kan? Biasa aja, menikmati proses. Kanjeng Nabi 1-2 dilumpukno. Si untung jenengan ada izin memakai, nih kan? Saat itu, mboten saged singidan-singidan, terang-terangan dipateni. Mengapa? Ada penentangan. Padahal bener-bener nyotot toko pencipta alam. Namine Gusti Allah. Nih diterjemahkan lewat lisan Rasulullah. Lu ngoten ditentang. Itu yang kedua, poin dalam surat An-Naba. Sing nomor 3. Surat An-Naba membicarakan tentang apa? Tanda-tanda kekuasaannya Gusti Allah. Napa tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah yang diinformasikan dalam surat An-Naba? Pertama, Gusti Allah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal manusia, ya kan? Nomor kali, tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah menciptakan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Nomor 3, menciptakan makhluk sing di bumi ini berpasang-pasangan. Nomor sekawan, menciptakan matahari yang mempunyai sinar yang sangat terang. Nomor gangsal, kekuasaan Gusti Allah menurunkan hujan dari awan, sehingga dengan turunnya hujan tersebut biji-bijian menjadi tumbuh dengan subur dan rindang. Selain itu sing nomor sekawan, kandungan daripada apa? Surat An-Naba membicarakan tentang azab Allah untuk orang-orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan, orang-orang yang mendustakan terhadap Al-Quran. Informasi ini kita bisa ambil dan kita temukan di dalam surat An-Naba. Yang terakhir, surat An-Naba itu berbicara tentang kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Kepingin sempat opposite kenikmatan yang akan kita dapatkan kelak di hari kiamat kalau memang kita beriman kepada Allah. Nopo konsekuensi ini kata apa yang kita rasakan, apa yang akan kita dapatkan. Kok kudune iman, kudune ngaji, oleh opposite kabar iman niku. Kalau Anda ingin tahu apa yang akan kalian dapatkan dengan keimanan panjenengan, bacalah surat An-Naba, akan menemukan jawabannya panjenengan. Di situ akan menceritakan tentang apa? Kebahagiaan yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman. Kandungannya sampun. Informasi sedikit tentang surat An-Naba sudah. Sekarang apa faedahnya maca surat An-Naba? Ono gunane ndak maca surat An-Naba niki? Lho cek semangat.
Engko nek gak ro fungsine ya asal-asal. Tiang niku kan arek cilik ya. Gelem belajar nek permen. Nek kadek permen gak gelem mempeng. Nah, ro fungsine nek kalau belajar oleh permen akhirnya gelem belajar nih. Apa sih gaene? Apa fungsinya? Gak ro gaene asal-asal. Lho, kan nek kapak gawe iki nggo garing ngene, wo seneng. Lah niki hikmahnya. Diungkap napa mboten? Kan faedahe. Nggih. Meskipun jumlah ayatnya ini cuma 40. Surat An-Naba kan jumlah ayatnya cuma apa? 40 kan ya? Tapi mempunyai hikmah yang sangat besar. Dikatakan oleh Syekh Saduq radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Imam Ja'far As-Shadiq itu keturunan Gusti Nabi, nggih. Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Nih, beliau berkata, sinten tiyang sing purun maca surat Amma yatasaalun, artinya mau membaca surat An-Naba atau Amma yatasaalun. Kata siapa tadi? Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan sinten tiyang sing purun maca surat An-Naba setiap hari 40 ayat setiap hari, maka dia tidak akan keluar dari tahun ini kecuali dia telah berziarah ke Baitullah Mekah. Oh ya, coba mawon praktekaken. Coba mawon praktekaken sak bendinten maca surat. Waduh, nek mari subuh tak waca gak nyambut gawe, aku ketelatan nang kantor iki. Lah, mari nyambut gawe kelenger. Ya wis tinggalan. Ya. Ini setiap hari membaca surat apa? An-Naba setiap hari yang jumlahnya cuma 40 ayat. Riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, sinten tiyang sing maca surat An-Naba setiap hari yang berjumlah 40 ayat tidak akan keluar meninggalkan tahun ini terkecuali ditakdirkan oleh Allah untuk berziarah ke Baitullah Mekah. Ya. Selain itu, nek kapak enten tiyang rutin mau surat An-Naba nih, yang kedua akan terhindar dari sifat kesyirikan. Ilang pun percaya ambek kelenik gak ono. Kebanyakan masak mangken iki gampang kebejo ambek kelenik. Nggih, unsume kembang rawang gruduk-gruduk tuku kembang. Unsume akeh gruduk-gruduk dolek. Nggih. Ya Allah, cek seneng ya ambek bulu pedes. Bulu ketek tak bulu apa niku? Nggih. Enten akeh sampeyan mboten kenal akeh-akeh bulu pedes mboten kenal. Enggak kenal. Lah nggih. Ya Allah, mana ketauhidannya? Nah? Kok sik percaya mek kelenik niku? Oh, kula nek mboten damel niki sida loyo kon. Nggih. Akhire ndolek napa? Kadal Mesir. Nggih kan? Kelenik. Kalau memang ingin terbebas dari nilai-nilai kelenik, kersane tauhid niki tinggi, baca itu surat An-Naba, jadikan wirid setiap hari. Hilang dengan sendirinya, tauhidnya menjadi kokoh nanti. Nanti ketok nopo gak gampang kepincut. Nggih. Masih enten napa niku nek arani perkutut putih. Waduh, macam-macam sama kene iki. Nih, perkutut putih katanya punya ini ya. Mau tuku napa keris. Wah, ini keris Naga Sasra. Wah, apa mau bahas apa-apaan iki. Nih. Ya Allah. Niki kalau bukan biasa orang-orang yang tirakatan nggih gak nyambung dijak ngomong ngeten iki. Lenge ana kul buntek ya. Ana wesi kuning, ana apa? Delima merah delima umpamanya. Klenik-klenik apa? Meskipun ada, enggak usahlah kita terlalu
terfokus hidup kita dengan itu. Ngapain? Ya, masih orang kepan nyekel nogo sosro nek kapak wae tiba ya cuklek. Ayo. Non? Sudah hilangkan itu kelene. Ingin hilang. Lo kadang-kadang menungso terbawa oleh lingkungan merauh. Iya ya, Masya Allah. Akhirnya jajal-jajal. Hilang wis tauhid. Coba baca surat An-Naba. Kokoh nanti. Keyakinannya kan akan kokoh. Tuh. Waduh. Niki pun isa sih durung apa-apa iki. Padahal perkenalan nggih. Aja gusu-gusu ngaji. Sing penting oleh pelajaran Bun nggih. Yang penting kita dapat ilmu. Gusu-gusu enggak ada yo oleh akeh baru gak ilang percuma. Para rawuh ingkang sangat kalau meliakan sampun masuk waktu Isya, insyaallah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Muga-muga dados ilmu sing manfaat, ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kula kali panjenengan ditetesaken kali Gusti Allah ahlul Quran. Ahlul Quran adalah orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh kita enggak dijadikan oleh Allah sebagai ahlul Quran, mudah-mudahan dari iga kita lahir keturunan-keturunan yang ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nek pun padang kaya ngeten mungkin kajian tafsirnya akan mempermudah nggih di dalam memahami. Insyaallah nek kapak semerap kandungane, semerap sebabe, mboten kesasar memahami. Soalnya bahaya memahami Al-Quran kesasar itu bahaya bro. Kersane mboten kesasar harus mengetahui kandungannya membahas apa, intine ku membahas apa lah. Nek semerap niku insyaallah mboten belehar nggih. Pemahaman Anda ketika mentafsirkan ayat surat tersebut tidak akan kesasar. Soalnya sampun tahu kandungan. Niki nek didamel kayak sistem belajar ono tulisan di papan malah kayak sekolah. Tapi lebih manfaat itu. Ya ban. Niki mawon ingkang saged dalam aturaken nggih kirang langkung nyuwun aku mun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.